Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel aku. Nah, sini kita akan belajar lagi nih mengenai looping ya. Jadi dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya looping atau pengulangan. Nah, di sini kita akan belajar looping atau pengulangan menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, kita langsung aja buka editor kode editor teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code yang teman-teman dapat download di Google. Visual Studio Code. Oke. Kita di sini akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi bagi teman-teman yang udah bisa ini bahasa pemrograman C++ dasarnya, selamat teman-teman bisa melanjutkan ya video ini. Kalau misalkan teman-teman belum bisa, mohon untuk dipelajari terlebih dahulu apa itu C++, minimal basicnya, baru nanti nonton video ini lagi. Oke, langsung aja. Di sini kita akan membuat perulangan. Jadi ada prasyarat ya untuk tulis di bahasa pemrograman C++, yaitu kita akan melakukan cout dan sin ya. Jadi kita akan mengincludekan IOStream ini yang dia memberikan atau provide cout dan sin. Kemudian using namespace std yang dimana kita nggak perlu lagi menggunakan std ini ya. Main ini fungsi utamanya dan return 0. Oke, cout misalkan. Oke, di sini saya akan membuat perulangan, yaitu kita akan membuat sebuah segitiga nih, segitiga siku-siku. Gimana? Kita buat dulu sebuah variabel, misalkan integer i, j, t itu buat tinggi ya. Kemudian, oke, segini dulu. Kita akan cout, misalkan tinggi berapa, sin t, oke. Jadi ini untuk tingginya, kita assign ke variabel t, kita isikan ke t, kemudian kita pakai for loop. Untuk perulangannya adalah pakai for i sama dengan 0, i kurang dari t, maksudnya ini tinggi, kemudian i plus plus. Oke, sini kita akan langsung coba cout misalkan bintang dan sebuah inline. Setelah itu teman-teman coba buat compile dan jalanin loop. Oke, lagi nge-compile. Oke, udah selesai. Tinggi misalkan 5. Oke, jadi di sini ada sebuah simbol bintang, yaitu 5 kali, karena kita menginputkan tinggi ini 5 ya. Jadi ketika si ini kurang dari t, maka lakukanlah perintah di dalamnya, perintah ini, yaitu untuk mengoutputkan bintang sebanyak pernyataan yang ada di sini, seperti itu. Terus kita akan membuat segitiga siku-siku ya. Setelah ini teman-teman ini gini. Jadi saya buka pen dulu. Pen. Bayangkan kan ini adalah sebuah tinggi. Ini tadi kita pakai bintang 1, 2. Oh, sorry. Ini pakai titik aja. 1. 1 pakai X aja deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, maaf kalau jelek. Nah, ini itu adalah T ya. Jadi ini itu adalah tinggi program kita. Kemudian kita mau bikin segitiga siku-siku seperti ini kan. Nah, berarti kalau misalkan kita gambarkan dengan bintang ya, berarti kan seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah baris pertama ya. Baris pertama, baris kedua,
baris kedua, baris ya ini ya 2, pokoknya ya 2, barisnya ada 2 di kolom 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, kalau sudah kan, kalau seperti ini kita bikin 2 for berarti. For C sama dengan, oke jangan 0 deh, mulai dari 1. Kurang dari sama dengan C1, C kurang dari sama dengan I. I. Kemudian C di plus plus. Kasih out, bintangnya taruh di sini, kemudian n lainnya yang taruh di sini. Jadi ini teman-teman, coba kita looping dulu, terus running program misalkan 5. Ini masih ada yang salah, tinggi 5. Bentar, oh ini belum di save, ada tandanya. Kalau misalkan seperti ini belum di save, kita Ctrl S, kita looping balik 5. Nah, jadi segitiga sama siku-siku. Nah, konsepnya gimana? Teman-teman bisa lihat. Jadi perulangan ini akan dilakukan 1 kali, kemudian di dalamnya akan dilakukan sampai selesai gitu. For I sama dengan 1, I kurang dari atau sama dengan T. Berarti kan seperti ini gimana? Kalau kita pakai angka 1 kurang dari sama dengan T-nya adalah 5. Kemudian kita masuk ke inner loop. Jadi ini disebut inner loop ya, yang di dalam for di dalam for ini adalah disebut inner loop, yang di luar disebut outer loop. Dan di dalam inner loop ini akan dikerjakan sebanyak kurang dari I itu. Jadi ini akan dikerjakan sampai selesai. Baru nanti kalau misalkan ini sudah selesai atau pernyataan ini salah, maka dia akan loncat ke outer loopnya lagi dan melakukannya lagi. Jadi ini kan 1 ya, 1, terus dia akan 1 ya, C kan, C1 kurang dari sama dengan I. Jadi kan 1 kurang dari sama dengan 1 benar, maka dia akan di outputkan ya, di konsol sini output 1. Kemudian apakah 2 kurang daripada 1? Ya salah. Karena dia salah, maka dia akan cout end line ya, cout end line, yaitu artinya new line, bikin baris baru, dan pergi yang ke for outer loop. Jadi 2 kurang dari 5 ya, T ya, jadi ini adalah T. Kita masuk lagi ke outer loop. Ke outer loop misalkan tadi J sama ya, kita akan ulang lagi 1 kurang dari 5. Kita akan cout, ini benar. Kemudian kan ini udah ya 1, kemudian 2 kurang dari C kurang dari sama dengan I, berarti 2. Ini 2 benar. Jadi bentar. Jadi ini kan 1, ini 1 ya, ini miliknya ini ya, terus yang ini di sini 2 ya, jadi kan jadi 2. Nah, hal itu akan terus dilakukan. Nah, untuk cara gampangnya teman-teman di sini bisa tab terus seperti ini, dan ini adalah I-nya. Nah, ini akan melihat step 1 gitu kan, ngelakuin ini, step 2 ngelakuin ini gitu. Coba kita clear dulu, kita compile, terus jalanin misal 5. Nah, step 1 itu oke. Step 1 ini, step 2 ini, step 3. Jadi selama si J1 ini kurang dari si I, maka dia akan dijalanin gitu. Ya, ini kan pertama 1 kurang sama dengan 1 benar, 1 kurang dari sama dengan 2 benar, 1 kurang dari sama dengan 3 benar, sampai pernyataan yang ini salah, maka ya udah program selesai. Nah, ini untuk segitiga sama siku-siku. Nah, ini kan tadi kita bisa lihat. Oke, kita lihat dulu kali ya. Kita udah bikin tadi. Nah, sip. Oke, tadi kan ada segitiga sama siku-siku, di mana ini adalah si T, gitu kan. Dan setiap bintang ini disebut sebagai apa ya? Disebut sebagai output ya, output kita ini ya, yang akan di-outputkan gitu kan, 1, 2 gitu, 2 terus 1, 2, 3. Nah,
Tapi ini T tetap gitu kan, ini T tetap. Jadi kalau misalkan kita mau bikin segitiga sama siku ya, sama siku tapi kebalik kayak gini, nah ini tetap dianggap teman-teman. Cuman yang diubah adalah di bagian for yang keduanya, di bagian for yang keduanya. Jadi kan ini berarti ada 5x kan, 2 3 4 5, terus 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1. Nah ini itu apa, dia akan, kan dia 5, terus ininya 4, terus ininya 3 2 1, dia akan selalu berkurang. Jadi teman-teman kan kayak gini, 1 T bener. Nah ya, jadi C ini, oke, ini segitiga ya dulu, pola segitiga siku pertama ya, pertama, terus di sini lagi pola segitiga siku kedua. Oke, kita belajar dua dulu ya, dua dulu segitiga siku, kita new line for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan T, I di plus. Nah ini buat panjangnya ya, buat tingginya, ini tetap kita akan set dari inputan ya, sin T, kemudian kita bikin lagi for C sama dengan ya berapa, kemudian C selama C apa gitu kan, C akan ditambah C apa gitu ya, misalkan yang kita belum tahu. Nah kan kita akan membuat sebuah segitiga seperti ini, segitiga siku-siku tapi polanya seperti ini, dimana ketika output pertama adalah si X nya ini 5 gitu teman-teman. Nah berarti kan ini sama aja dengan si T kan, berapa banyaknya si T kan, jadi C sama dengan T, C sama dengan ini ya, C sama dengan T, kemudian C ketika dia lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan 1 gitu kan, maka C akan dikurangi gitu. Ini T, jadi C ini adalah si 5. Jadi kan ya seperti pertama ini step ya, yang pertama ini 1 kurang dari sama dengan 5, kemudian yang di inner loop adalah si C 5, ketika 5 lebih dari 1 maka apa ya, di minus, makanya apa, dia akan di decrement. Ini kita bisa sebut segitiga siku-siku increment, sedangkan yang segitiga polanya seperti ini disebut dengan decrement. Setelah itu kita bisa coba ya, C lebih besar atau sama dengan 1 apa, out si bintangnya ini. Kemudian kita akan lakukan inline ketika pernyataan yang inner loop ini udah salah, pokoknya dia akan inline terus melanjut ke sini seperti itu. Ini kan seperti ini kan, berarti dia kan 5 sama dengan 5 lebih besar sama dengan 1 bener, maka dia akan x gitu kan, karena dia 5 lebih besar sama dengan 1 ya. Kemudian ya benar ya, jadi dia akan 5 kali gitu kan, setelah 5 kali kan udah gitu, terus si out inline balik apa, ganti yang kedua. Jadi kita gambarkan ini ke sini, 2 kurang dari 5. Oke, ini untuk tingginya. Di analognya adalah C nya sekarang T masih 5 lebih besar daripada 2. No, lebih besar, sorry, ini C lebih besar daripada I. Kita compile dulu ya biar enak melihatnya. Kita compile. Oke, kita ambil aja yang bagian ini, yang bagian step compile, setelah itu kita jalanin tinggi 5. Nah ini ya, pola segitiga siku 2. Jadi si T 5 ya, 5
ya kan? Yang pertama ini step 1 5 lebih besar daripada si i. Ya i-nya itu 5, ya si out-nya 5 kali gitu kan. Kemudian karena udah n-line masuk ke 2 gitu kan. Masuk ke 2, 5 lebih besar daripada si 2. Ya berarti outputnya berapa? Outputnya 5, 4, 3, 2. Cuma 4 doang. Tapi yang tadi 5 lebih besar daripada 1, lebih besar atau sama dengan itu 5. Nah, konsepnya seperti itu. Dia akan ngejalanin sampai pernyataan ini salah, ya udah program selesai. Dia nggak akan lanjut. Nah, itu di pemrograman bisa disebut dengan programming logic. Jadi kita sebagai programmer ya setidaknya memiliki logika ketika ngoding. Apalagi kita udah berurusan dengan looping seperti ini atau pengulangan, jadi harus terus diasah yang namanya pengulangan. Mungkin itu aja yang bisa kita pelajari untuk hari ini, untuk video ini. Terima kasih.